Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu mengenai kuliah atau kerja. Nah, apabila di part yang pertama itu menggunakan materi kuliah, untuk yang sekarang kita akan menggunakan materi yang kerja. Apa sih kerja? Gimana sih kita mencari kerja? Apakah bisa kita bekerja nantinya ketika sudah lulus SMA atau SMK? Nah, jadi untuk kamu bekerja, pertama, apabila ingin memilih bekerja setelah lulus SMA atau SMK, yang pertama adalah konsultasikan kepada orang tua Anda jika Anda memang berniat bekerja. Yang kedua, tentukan minat pekerjaan Anda sesuai kemampuan. Yang ketiga, tentukan pekerjaan yang kalian inginkan. Seperti itu. Jadi, ini bisa lihat di layar kaca kalian. Ada 3. Kenapa harus konsultasikan? Itu karena pada dasarnya apabila orang tua mengizinkan, maka kalian akan enak menjalankan dalam pekerjaan seperti itu. Yang kedua, tentukan minat pekerjaannya. Kenapa harus sesuai dengan minat? Karena ketika menjalankan sebuah pekerjaan kita tidak sesuai dengan minat, nanti ada aja masalah yang terjadi seperti itu. Lalu yang ketiga, tentukan pekerjaan yang kalian inginkan. Nah, ketiga ini harus kalian lakukan seperti itu. Jadi untuk bekerja, yang pertama, kalian yakinin orang tua kalian, Pak, Mas, saya ingin bekerja, saya tidak ingin lanjut kuliah, seperti itu. Kenapa alasannya? Nah, kalian sebutkan bla 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 apa yang ingin kalian jelaskan ke orang tua kalian. Jadi kalian harus yakinkan orang tua kalian kalau memang kalian ingin minat bekerja, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mendapatkan sebuah pekerjaan? Nah, untuk selanjutnya adalah yang pertama, saran saya adalah, versi saya adalah gunakan email aktif dalam satu akun. Jadi di zaman yang sekarang ini, di era modern ini, kita ini menggunakan online, semuanya media itu online. Jadi bekerja pun kita mendaftarnya melalui online seperti itu. Dan bagaimana kita ketika udah daftar, apa yang feedbacknya ke kita? Nah, ketika kita sudah mendaftar sebuah pekerjaan online, maka si perusahaan itu akan mengirim info untuk mengenai wawancara ataupun interview itu menggunakan email biasanya, atau menggunakan WhatsApp, tapi rata-rata menggunakan email. Nah, jangan sampai kalian tidak mempunyai akun email ataupun akun emailnya kalian lupa password. Nah, kalau bisa, apabila kalian tidak memiliki, sebaiknya membuat akun Gmail seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, pertama tuh masukkan, bisa dilihat layar kaca Anda. Pertama masukkan gmail.com, lalu create account, lalu sebuah kotak itu akan terbuka, lalu ada juga isi data diri Anda dengan lengkap, lalu bisa memilih nama, username, terus juga apabila ada tulisan that username is taken, berarti nama kalian itu sudah ada. Jadi menggunakan angka bisa dilakukan seperti itu. Nah, lalu ada juga isi semua kolom yang belum terisi dengan data yang benar seperti itu. Lalu juga klik next step, dan habis itu selanjutnya Anda sudah memiliki, klik I agree, lalu selanjutnya kalian telah memiliki akun Gmail. Jadi akun Gmailnya kalian gunakan untuk melamar pekerjaan seperti itu. Karena apa? Karena semuanya itu menggunakan media sosial atau menggunakan email. Nah, ini kan untuk membuat akun Gmailnya. Lalu gimana sih kita melamar pekerjaan dari mana? Apakah bisa kita melamar pekerjaan secara online? Jawabannya adalah bisa. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Jobstreet, Jobs ID, Karir.com, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di layar kaca Anda. Setelah kalian memiliki akun Gmail, maka gunakanlah beberapa website untuk mencari kerja. Nah, itu ada www.jobstreet.com atau jobs.id, www.karir.com, Disna Kerja, kerja.com, dan lain sebagainya. Ini saya hanya memasukkan 5 saja. Pada dasarnya website untuk mencari kerja itu ada banyak. Ada, bisa kalian cari di internet itu sangat banyak. Nah, ini biasanya pada umumnya orang-orang menggunakan Jobstreet seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat Jobstreet? Nah, itu bisa kalian cari di internet. Caranya hampir sama seperti kalian membuat akun Gmail seperti itu. Atau bisa menggunakan, apabila kalian sudah mempunyai akun Gmail, maka kalian bisa menggunakan akun Jobstreet. Buatnya itu menggunakan akun Gmail seperti itu. Ini ada Jobstreet, ada Jobs ID, ada Karir.com, dan Disna Kerja, dan Kerja.com. Nah,
Ini nantinya kalian misal contoh kalian membuka job trade, kalian ingin misal di SMK itu kalian lulusan SMK, kalian SMK-nya perhotelan, kalian ingin bekerja yang berkaitan dengan hotel. Nah, kalian bisa cari di job trade misalnya search hotel. Nah, ntar kalian enter, ntar keluar pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan hotel seperti itu. Atau misalnya kalian lulusan SMA, tapi kalian ingin bekerja bagian administrasi atau bagian admin. Nah, nanti bisa kalian cari di job trade itu bagian admin. Nah, seperti itu nanti keluar sendiri dan bisa kalian langsung apply atau bisa kalian langsung tunjukkan, kalian pilih dan kalian melamar melalui job trade. Nah, nantinya kalian bisa pilih daerahnya dulu, kalian baca daerah ingin di Jakarta maka di daerah Jakarta, ingin di daerah Tangerang maka di Tangerang. Nah, seperti itu supaya apa? Supaya jangan sampai kalian melamar tahunya di daerah di luar kota. Seperti itu, kecuali kalian memang ingin bekerja di luar kota. Nah, itu untuk kerja. Nah, setelah kalian kepanggil, misalnya kalian sudah mendaftar di job trade, lalu kalian kepanggil interview. Apa yang harus kalian lakukan pertama kali interview? Gimana caranya? Jadi yang pertama adalah bisa kalian lihat di layar kaca Anda. Nah, tips interview kerja. Yang pertama, kita harus melakukan riset tentang lowongan kerja dan perusahaan sebelum datang interview. Yang kedua, siapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan dan sebutkan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Yang ketiga, berpenampilan menarik sesuai profil perusahaan dan datang lebih awal. Dan membawa beberapa kopi CV, notebook, dan pulpen. Seperti itu. Lalu siapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan dan sebutkan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Lalu selanjutnya ada tunjukkan respect kepada semua yang Anda temui. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada wawancara. Nah, jadi kalian apabila kalian kepanggil interview pertama kali harus kalian lakukan adalah kalian riset dulu perusahaan. Misalnya kalian melamar di perusahaan A, kalian dipanggil interview di perusahaan A. Nah, yang pertama kali lakukan itu adalah riset dulu perusahaan A itu bergerak di bidang apa, perusahaan A itu berdirinya sejak kapan, terus perusahaan A itu apa aja benefit yang depan di perusahaan A, seperti itu. Itu bisa kalian riset. Nah, nantinya bisa kalian juga siapkan pertanyaan. Biasanya pertanyaannya adalah, nah ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Itu ada pertama, biasanya ceritakan tentang diri Anda, apa kelebihan yang kalian miliki, apa kelemahan utama Anda, berapa gaji yang Anda harapkan, bagaimana Anda dalam menghadapi kegagalan, dan bagaimana Anda saat dalam mencapai kesuksesan. Seperti itu. Jadi biasanya ketika kalian interview kerja, itu yang ditanyakan adalah kalian pertama disuruh menceritakan diri Anda. Nah, kalian cerita tuh, kalian ngomong, nama saya misalnya Budi, asal sekolah A, terus saya berumur segini, hobi saya ini, terus pengalaman saya bekerja di sini, misalnya punya pengalaman. Atau misalnya kalian SMK itu ada namanya PKL. Nah, PKL itu dimasukkan ke pengalaman, jangan sampai tidak. Terus kelebihan yang kamu miliki apa, kelemahannya apa, terus berapa gaji yang diharapkan. Biasanya ditanya berapa gaji yang kamu pengenin. Nah, itu pertanyaan itu bebas kalian jawab berapa kalian inginkan. Tetapi kalau saran saya adalah jawab pertanyaan aman adalah misal kalian melamarnya di perusahaan itu letaknya di Jakarta, maka kalian lebih baik jawab dengan jawaban sesuaikan dengan UMR Jakarta saja, seperti itu boleh. Apabila kalian lulusan SMA atau SMK, bisa juga kalian menggunakan jawaban disesuaikan dengan lulusan SMA atau SMK saja, boleh. Nah, itu jangan misalnya kalian lulusan SMA atau SMK, tapi kalian mempunyai ketika ditanyai kalian ingin mempunyai gaji 10 juta. Nah, jangan, nanti kalian akan ditanya balik oleh perusahaan dengan gaji seperti ini, apa yang bisa saya dapat dari Anda? Nah, nanti kalian bingung lagi menjawabnya. Jadi pertanyaan amannya adalah sesuaikan dengan gaji UMR Jakarta atau sesuaikan dengan gaji SMA atau SMK, seperti itu. Itu saran saya. Nah, lalu biasanya juga ditanya apa yang akan kalian lakukan 5 tahun ke depan apabila kalian keterima di perusahaan tersebut. Nah, kalian jawab saja sebisa kalian, sejujur kalian, jangan melebih-lebihkan. Jadi
ketika interview itu kita harus menghormati orang lain, kita harus jujur, harus percaya diri, dan apa adanya, seperti itu. Jangan melebih-lebihkan apabila kalian tidak memiliki kemampuan tersebut, seperti itu. Nah, dan setelah interview sudah selesai, kalian mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa setiap orang yang ada di perusahaan tersebut kalian harus senyum, harus tegur sapa, seperti itu. Jangan sampai kalian cembutut, memasang muka yang jutek, bahkan ke pengaman pun, ke security pun kalian harus hormat, jangan meremehkan orang lain. Nah, itu untuk kerja. Apabila kalian masih bingung mengenai pekerjaan, bagaimana interview, bagaimana buat CV, bagaimana memilih pekerjaan yang baik, nah itu bisa kalian tanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp, atau yang merasa diajar saya bisa langsung tanya saya, atau bisa DM di Instagram saya, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Apabila kalian memang memilih kerja, semoga kalian dapat pekerjaan yang kalian inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.